Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkatnya lah kita masih bisa dipertemukan di Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beriringkan salam, semoga selalu Allah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kerja keras beliaulah kita masih bisa merasakan indahnya Islam pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Febri Marani Malinda, Sarjana Ilmu Sosial, Master of Art, selaku dosen akademik mata kuliah praktek administrasi personalia. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang kami ambil tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ismi Isnani. Yang kedua, ada Nani Lasmini. Yang ketiga, ada Gabriela Priscilia Barus. Keempat, ada Ilma Ashifa. Yang kelima, ada Pini Ananda. Selanjutnya, tolong untuk Gabriela dipersiapkan share screen-nya. Baiklah, penyampaian slide ketiga sampai slide kelima akan disampaikan oleh saya sendiri, Ismi Isnani. Pada tahun 1980-an, Departemen Sumber Daya Manusia masih berfungsi sebagai faktor pendukung di sebuah perusahaan, dan yang paling ironis, sering digunakan sebagai tempat pembuangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Adapun pada tahun 1980-an, Departemen Sumber Daya Manusia dipandang sebagai tempat yang hanya mengurusi pendaftaran karyawan, absensi sama pengkajian, dan pengurusan pemberhentian karyawan. Setelah itu baru lahir di tahun 1950-an, Departemen Sumber Daya Manusia dipandang sebagai departemen yang sangat strategis, yang bertujuan untuk pengembangan karyawan selanjutnya. Departemen Sumber Daya Manusia makin strategis fungsinya dengan penambahan fungsi baru, yaitu pengembangan organisasi dengan fungsi utama dalam merencanakan karyawan yang paling tepat dalam memimpin perusahaan, bahkan dengan tambahan fungsi strategis lainnya, yaitu penentu bentuk dan struktur organisasi yang paling efektif digunakan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia akan disampaikan oleh Nani Lasmini. Waktu dan layar kami persilakan untuk Nani Lasmini. Baiklah, pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian atas sumber daya manusia saat pengadaan, pengembangan, pengintegrasi, dan pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan karyawan, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menurut Handoko, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Gabriela. Pada Gabriela, kami persilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk yang ketiga yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Saat departemen ini dipandang sebagai pusat pembiayaan, 5-6 perusahaan menganggap departemen ini sebagai tempat pemborosan dibandingkan kontribusi yang dihasilkan. Yang kedua, modal manusia. Saat di mana departemen ini dipandang sangat berpeluang meningkatkan produktivitas perusahaan jika kontribusinya yang sesuai fungsinya. Dan terakhir ada saham manusia. Saat di mana departemen ini melalui fungsinya dapat mempengaruhi naik turunnya nilai saham perusahaan di jangka panjang.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilma. Pada Ilma, waktu dan layar, silakan. Baik, yang keempat ada komponen-komponen manajemen sumber daya manusia. Komponen-komponen dalam manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. A. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan untuk membantu pimpinan perusahaan mengetahui informasi yang lengkap dan mendapat nasihat atau saran yang berkaitan dengan pegawai. Yang kedua, pengorganisasian. Membentuk organisasi kemudian membaginya ke dalam unit-unit yang sesuai dengan fungsi yang berbeda-beda pada unit organisasi tetapi mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan berarti memberi petunjuk dan mengajak para pegawai agar mereka sadar dan mau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan perusahaan. Keempat, pengendalian. Pengendalian berarti melihat, mengamati, dan menilai tindakan atau pekerjaan sesuai dengan hasil atau target yang direncanakan. Apabila ada penyimpangan dari rencana semula perlu diperbaiki dengan memberi petunjuk-petunjuk pada pegawai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pini, tempat dan layar, kami persilakan. Terima kasih. Yang B ada fungsi operasi. Yang pertama, pengadaan fungsi, menempatkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada pengembangan perkembangan, berkaitan dengan peningkatan keahlian melalui pelatihan atau penataran yang penting bagi kinerja pekerja karena perubahan teknologi yang terus berkembang, penyesuaian kembali jabatan dan meningkatkan kerumitan tugas-tugas manajerial. Yang ketiga ada kompensasi, pemberian upah yang cukup dan wajar kepada tenaga kerja atas kontribusi atau jasa mereka terhadap tujuan-tujuan organisasi. Kompensasi biasanya diterima dalam bentuk uang, ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain selama sebulan. Yang keempat ada integrasi atau penyatuan, yaitu pegawai secara individu diminta mengubah pandangan yang selama ini kurang menguntungkan bagi perusahaan agar sesuai dengan keinginan serta tujuan perusahaan. Yang kelima, perawatan atau pemeliharaan. Pemeliharaan berarti perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. Yang keenam dan yang terakhir adalah pemisahan atau pelepasan atau pensiun. Berhubungan dengan pegawai yang sudah lama bekerja pada perusahaan, titik fungsi utamanya adalah untuk menjamin pensiun pegawai. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan mekanis. Maksudnya pendekatan konsep faktor produksi. Pegawai dikelompokkan seperti modal dan tanah sebagai faktor produksi dan harus diperoleh dengan harga semurah mungkin dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pertimbangan pegawai sebagai manusia hampir sama sekali terabaikan. Penarikan dan pemecatan pegawai hanya semata-mata didasarkan atas kebutuhan perusahaan. Peningkatan mekanisme ini menimbulkan masalah manajemen. Adapun masalah-masalah manajemen ada 4. Yang pertama, pengangguran teknologis. Maksudnya, karena pegawai kehilangan pekerjaan karena pengembangan mesin-mesin atau teknik produksi yang baru. Yang kedua, berkurangnya keamanan pegawai. Karena kehilangan pekerjaan, maka pegawai kehilangan sumber penghasilannya. Yang ketiga, organisasi buruh atau pekerja. Maksudnya, karena sikap pimpinan perusahaan dalam menghadapi masalah sehingga mendorong terbentuknya organisasi. Tujuannya untuk melindungi pegawai terbentuknya dari organisasi dan dari sikap sewenang-wenang pihak pimpinan perusahaan. Adapun masalah yang keempat, hilangnya kebanggaan individu terhadap pekerjaannya. Yang kedua, pendekatan paternalisme. Maksudnya, suatu konsep yang menganggap bahwa manajemen sebaiknya bersikap sebagai bapak dan bersikap melindungi para karyawannya atau pegawainya. Sikap dingin dan impersonal terhadap pegawai mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sikap yang personal kepada pegawai. Adapun yang terakhir atau 3, pendekatan sistem sosial. Maksudnya adalah suatu sistem yang ada di luar untuk manajer mengakui bahwa sistem yang sudah ada di dalam perusahaan tidak dapat ditutup dan diarahkan secara mekanis.
Yang selanjutnya akan dibahas oleh Nani Lasmini. Selanjutnya, aktivitas manajemen sumber daya manusia. Aktivitas manajemen sumber daya manusia secara garis besar, aktivitas manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Preparation and selection, terdiri dari A. Job analysis dan desain. Proses job analysis dan desain adalah sebuah proses yang mempelajari pola-pola aktivitas untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. B. Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses peramalan dan kebutuhan sumber daya manusia organisasi di masa depan. Berikutnya, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mengundang dan menemukan orang yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu di dalam suatu organisasi. Berikutnya, seleksi adalah proses pemilihan kandidat terbaik yang telah dikumpulkan dalam proses rekrutmen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gabriela. Pada Gabriela kami persilakan. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu Development and Evaluation, terdiri dari A. Orientation, Placement, and Separation. Setelah seorang kandidat dipilih untuk dipekerjakan melalui proses seleksi, maka ia secara resmi telah bergabung di dalam organisasi. Akan tetapi, ia tidak serta-merta bisa langsung bekerja di dalam organisasi. Dalam menghadapi tempat dan situasi yang baru, tentunya pekerja tersebut membutuhkan proses penyesuaian. Yang B. Training and Development. Training adalah proses melatih bekerja menjadi ahli untuk membantunya mengerjakan pekerjaannya yang sekarang, sehingga ia bisa bekerja dengan optimal. Sedangkan development atau pengembangan adalah proses melatih pekerja supaya ia mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin akan diembannya kelak. Yang C. Career Planning. Perencanaan karir adalah proses ketika seseorang memilih tujuan karirnya dan strategi yang akan ditempuhnya untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir berguna untuk menentukan arah karir seseorang di dalam hidupnya dan cara atau strategi apakah yang harus dipergunakan untuk mencapainya. Yang D. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah sebuah proses ketika organisasi mengevaluasi kinerja seseorang individu di dalam organisasi. Penilaian kinerja dengan cara membandingkan hasil aktual kinerja individu dengan job performance standard. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ilma. Pada Ilma kami persilakan. Baik, yang ketiga ada compensation and protection, terdiri dari A. Wages and salaries. Upah atau gaji merupakan imbal balik yang diterima oleh individu sebagai balas jasa atau atas kontribusinya terhadap organisasi. Dalam penentuan upah atau gaji ini harus memenuhi dua syarat, yaitu internal equity dan external equity. Internal equity bertujuan membawa pekerjaan memiliki beban kerja lebih berat dan kualifikasi pekerjaan yang lebih tinggi dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaannya maupun pekerjaan yang lebih ringan dan kualifikasinya lebih rendah. Sedangkan external equality berhubungan dengan bahwa pekerjaan tertentu dibayar dengan fair dan kompetitif dibandingkan dengan pekerjaan serupa di pasar kerja. Yang B. Incentives dan gain sharing. Intensif adalah bentuk reward yang diberikan oleh organisasi kepada pekerja berkaitan dengan kinerja yang ditampilkan oleh pekerja tersebut. Sedangkan gain sharing hubungan peningkatan kinerja organisasi yang dibarengi dengan pendistribusian benefit bagi para karyawan. Yang C. Benefits and services. Apabila upah gaji, intensif dan gain sharing merupakan kompensasi yang merupakan nama kabinet dan servis adalah kompensasi yang tidak berbentuk gas sehingga sering disebut sebagai indirect compensation. Salah satu contoh penyakit encephalitis adalah asuransi. Yang D. Security, safety, and health. Ketika bekerja, pekerja harus dilindungi jiwa dan raganya, kesehatan dan keselamatan kerja, serta keamanan pekerja adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan. Apabila pekerja merasa terlindungi, tentu ia akan membuat kinerja dengan lebih baik. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Tini. Pada Tini kami persilakan. Selanjutnya ada employee relation, terdiri dari hubungan ketenagakerjaan atau lebih dikenal dengan hubungan industrial. Adalah hubungan yang melibatkan tiga pihak yang berkepentingan dalam proses kerja, yaitu pekerja itu sendiri, organisasi atau perusahaan, dan pemerintah. Tujuan hubungan industrial adalah menciptakan kemitraan
yang sejajar antara pekerja dan pengusaha yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai regulator. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen sumber daya manusia penting, bukan hanya bagi manajer di bagian Human Resource Department, tapi juga penting bagi semua manajer di semua bagian, supaya para manajer tersebut mampu mengelola manusia yang baik dan benar. Adapun tantangan manajemen sumber daya manusia, menurut Dresler pada tahun 2005 ada 5 tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, globalisasi. Maksud dari globalisasi di sini yaitu saat ini dunia sudah menjadi satu kesatuan. Segala kejadian di salah satu bagian dunia bisa diketahui oleh orang-orang di bagian dunia yang lain secara cepat. Begitu pula dalam hal bisnis. Saat ini bisnis pun menjadi global. Perusahaan telah melebarkan sales, manufaktur, dan bahkan lingkup operasinya ke seluruh dunia. Misalnya perusahaan Microsoft dan Honda bisa ditemui bahkan hanya di negara asalnya, tetapi juga di seluruh dunia. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Maksudnya teknologi yang berkembang secara tepat atau cepat membuat organisasi harus cepat menyesuaikan diri. Agar kenapa? Supaya tidak kehilangan keunggulan kompetitifnya. Begitu pula dalam praktik manajemen sumber daya manusia, perkembangan teknologi mewajibkan manajemen sumber daya manusia harus menerapkan aplikasi teknologi ke dalam proses-prosesnya agar pengelolaan sumber daya manusia menjadi efektif dan efisien. Misalnya penerapan absensi elektronik dan penggajian lewat mobile banking. Yang ketiga, relokasi industri. Maksudnya banyaknya negara-negara maju mulai merelokasi industrinya keluar dari negaranya dan mengalihkan lokasi industrinya ke negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan upah tenaga kerja di negara maju jauh lebih mahal dibandingkan dengan upah tenaga kerja di negara-negara berkembang. Ini menjadi tantangan bagi organisasi di negara-negara maju karena akan tetapi terjadi penawaran tenaga kerja, sedangkan di negara-negara berkembang akan terjadi permintaan tenaga kerja. Akan tetapi karena pada umumnya kualitas tenaga kerja di negara berkembang tidak sebaik di negara maju karena kelebihan permintaan tenaga kerja tidak bisa dipenuhi oleh negara berkembang. Akibatnya terjadi arus migrasi pekerja ahli dan tenaga-tenaga asing. Negara berkembang tempat relokasi industri dibanjiri dengan tenaga kerja asing dan tenaga lokal yang tidak akhirnya menjadi tersingkir. Oleh karena itu, hal ini terjadi mengharuskan manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi harus mampu mengembangkan pekerjaannya agar siap menghadapi tantangan ini dan bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang keempat, sifat atau staf pekerjaan. Perkembangan teknologi menyebabkan sifat dan staf berbagai pekerjaan berubah secara drastis. Pada saat ini banyak pekerjaan yang mulai diotomisasi dan beberapa pekerjaan membutuhkan pekerja yang memiliki skill atau kemampuan yang tinggi. Saat ini organisasi harus berinvestasi pada human capital. Maksudnya adalah kondisi pekerja yang memiliki pengetahuan, pendidikan, keahlian, dan kecakapan yang tinggi. Sehingga terjadi mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang cepat dan bukan bekerja dengan lamban, serta hanya menunggu perintah atau arahan dari supervisornya. Yang kelima, demografi tenaga kerja. Maksudnya perubahan ini terjadi pada demografi tenaga kerja pada saat ini. Pada
saat ini juga sudah mulai banyak terjun ke dunia kerja, sehingga public relation tidak lagi dimonopoli ataupun perusahaan tidak lagi dimonopoli oleh laki-laki untuk bekerja, melainkan perempuan juga bisa. Organisasi harus bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mungkin itu saja penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.